Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dian Aprilia. Di sini saya dan juga rekan saya, Fatima Putri Sarker, akan sedikit menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu sejarah pramuka Indonesia dan juga sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka Indonesia. Scouting dikenal di Indonesia dengan istilah kepramukaan. Dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Bronsey selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Bronsey ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boy. Melalui buku Scouting for Boy itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1960, organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya. Bahkan di antaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan bangsa dan juga pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat itu, serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan meluburnya ke dalam satu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak Indonesia dan juga pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Meskipun gerakan pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka pada peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka.
pelaksanaan revitalisasi gerakan pramuka yang antara lain dalam upaya pemantapan organisasi gerakan pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, sekian tadi sedikit penjelasan tentang sejarah pramuka Indonesia dari saya, Nafis Jadian Aprilia. Selanjutnya adalah sejarah pramuka Indonesia yang materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisma Fatima Putri Sarkar. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, aku di sini mau ngelanjutin video dari teman aku di awal video tadi. Nah, di sini aku akan ngejelasin tentang video sejarah singkat. Halo teman-teman semuanya, aku di sini mau ngelanjutin tentang sejarah pramuka. Nah, di sini aku akan ngejelasin tentang sejarah dunia pramuka. Lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephen Smith, ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephen masih kecil. Pengalaman Baden Powell berpengaruh pada kegiatan pramuka. Banyak sekali dan menarik. Yang pertama, karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan waktu ibunya. Karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, dan olahraga. Sifat Baden Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. Yang keempat, pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Yang kelima, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Yang keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ditulis pada buku Aids to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau. Kemudian dia panggil 21 pemuda dari Boys Brigade yang di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Bronsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal pada tahun 1908. 1912 menikah dengan Oval Claire Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapatkan Little Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan ditulisnya dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembinaan pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan orang anggota di biro sekretariatannya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina,
Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.